Takdir merenggut nyawa Kaito, remaja 15 tahun, secara mendadak. Sore itu biasa saja, dia terhanyut fantasi lewat penyuara telinga. Tragedi tanpa peringatan, kilatan cahaya, dan klakson mengakhiri segalanya. Hantaman brutal menghancurkan raga, sebuah benturan kering yang mematikan, seolah seluruh semesta padam dalam satu ketukan yang mutlak. Peri menyengat sesaat sebelum kegelapan menelan, namun itu bukan akhir. Realitas bergejolak, panas asing mulai menyelimuti seluruh eksistensi Kaito. Kekuatan misterius merekonstruksi setiap serat tubuhnya menjadi raga non-manusia. Detak jantung purba bergemuruh hebat di dada yang terasa asing. Insting liar memaksanya memberontak. Dengan upaya titanik yang luar biasa, dia menghancurkan penghalang hingga suara retakan menggema di belantara. Kaito terbangun kembali, namun dunia barunya adalah mimpi buruk kolosal. Pohon-pohon raksasa menjulang, tanaman purba tumbuh liar di sekelilingnya. Dia tersentak ngeri menyadari tangan manusianya telah sirna sepenuhnya. Cakar hijau tajam muncul, dan raungannya mengejutkan para predator purba. Dia terisolasi di sarang raksasa, dikelilingi cangkang misterius tak bertuan. Mengingat aturan dunia isekai, diam berarti mati di tempat ini. Dengan tubuh bayi, dia terjatuh dan terguling bak batu hijau. Dia bangkit penuh amarah, menyadari betapa kejamnya lingkungan baru ini. Ancaman maut pertama pun segera menampakkan taringnya yang tajam. Aroma liar tercium sebelum bayangan raksasa menutupi seluruh pandangannya. Seekor pterodaktil besar dengan mata membara mengincarnya sebagai mangsa. Ketakutan membeku, namun insting purbanya bergerak, lebih cepat menghindar. Luka di punggung memicu amarah dan fokus untuk terus bertahan. Sadar tak bisa menang otot, dia mulai memutar otak cerdiknya. Dia memancing sang predator ke hutan pakis yang menghambat sayap. Pterodaktil itu tersungkur sementara Kaito bersembunyi dalam kesunyian total. Membaur dalam bayangan, dia menciptakan gangguan suara untuk mengecoh lawan. Saat pemangsa itu menyerang umpan, Kaito segera melesat pergi. Dia berlari sekencang, mungkin dengan jantung yang berdegup liar. Terdesak pengejaran, sungai menjadi satu-satunya harapan untuk selamat. Arus deras menghantamnya keras, menyeret tubuhnya di antara bebatuan tajam. Berenang atau mati, kakinya bergerak penuh determinasi demi nyawa. Dia berhasil selamat lewat insting tajam dan keberuntungan yang gila. Di bawah akar raksasa, beban kenyataan baru mulai menghancurkan mentalnya. Kini, dia bukan lagi manusia, melainkan sesosok predator purba. Tangisnya pecah merindukan rumah, namun rasa lapar membungkam segalanya. Seekor kadal pun diterkam dengan efisiensi predator yang mengerikan. Setelah makan, kehampaan di perutnya akhirnya mulai terasa tenang. Malam tiba, dia menemukan celah batu aman untuk bersembunyi. Seekor T-Rex muda yang sendirian tanpa peta maupun sekutu. Pernah mati sekali, Kaito bersumpah akan menguasai kehidupan kedua ini. Bertahan hidup adalah pelajaran berdarah yang kini harus dia jalani. 3 minggu berlalu, dunia prasejarah ini terus menguji batas kemampuannya. Dari makhluk lemah, kini dia berevolusi menjadi predator yang mematikan. Dia berlatih memantapkan langkah, lalu mulai berlari kencang, hingga tubuh raksasanya mampu menyeimbangkan kecepatan maut tanpa terjatuh. Bukan predator yang sulit, melainkan menguasai raga barunya. Ekor berat itu benar-benar merepotkan. Bagaikan punya nyawa sendiri, ekor itu sudah menumbangkan 3 pohon besar tanpa sengaja. Namun, setelah 21 hari penuh perjuangan, jiwa manusia dan otot pemangsanya menyatu sempurna. Hari ini adalah awal perburuan mautnya. Kadal kecil tak lagi cukup. Dia butuh mangsa besar demi membuktikan status predator puncak. Di balik padang rumput, seekor iguanodon muda sedang merumput dengan sangat tenangnya. Target yang sangat menggiurkan. Rex mengingat semua teknik berburu yang dia pelajari selama ini. Kesabaran, sudut serangan, dan membaca arah angin agar aromanya tidak tercium lawan. Dia bergerak bagai hantu, menyelinap di antara bayang-bayang pohon kuno yang gelap gulita. 10 meter, 5 meter. Jantungnya berdegup kencang bak jenderang perang saat jarak semakin dekat. Dia menerjang dengan raungan dahsyat. Namun, sang mangsa ternyata jauh lebih cerdik darinya. Dengan gerakan secepat kilat, iguanodon itu mengayunkan ekornya bagai palu godam raksasa, menghantam Rex hingga terpental. Pandangannya berkunang-kunang saat calon santapannya kabur ke dalam hutan. Padang rumput itu seketika sunyi senyap, menyisakan kenyataan pahit bahwa teori dan praktik berburu adalah 2 dunia yang berbeda. Pantang menyerah, Rex memilih untuk mengamati cara Allosaurus veteran melumpuhkan mangsa mereka. Kuncinya bukan pada kecepatan, melainkan serangan titik buta. Kini, dia mengincar seekor Dromaeosaur. Tanpa kesalahan. Serangan itu menjadi tarian maut yang berakhir hanya dalam hitungan detik. Dia makan dengan penuh kepuasan,
merasa dunia mulai mengakui kehebatannya sebagai penguasa baru. Namun rimba tak memberi waktu untuk berpesta. Angin membawa aroma ancaman yang sangat mematikan. 4 raptor muncul dari semak-semak, mengepungnya dengan formasi yang sangat terorganisir. Sang pemimpin adalah veteran bermata cacat. Rex segera menganalisis situasi yang kian genting ini. Menghadapi 4 lawan sekaligus adalah bunuh diri. Tapi T-Rex tidak ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Raungan menggelegar dilepaskan. Getarannya membuat para pengepung bergidik ketakutan dan mundur seketika. Sang alfa tetap tak gentar dan memerintahkan serangan serentak dari segala penjuru arah. Rex berputar cepat, menghantam lawan pertama dengan ekor mautnya hingga terpental sangat jauh. Namun, lehernya digigit. Rex langsung membanting tubuhnya ke tanah, menindih lawan hingga remuk tak berdaya. Begitu dia bangkit berdiri kembali, lawan ketiga menyerang. Rex menghindar lalu menginjaknya dengan kuat. Kini, tersisa sang alfa saja. Keheningan mencekam menyelimuti mereka berdua sebelum duel maut terakhir ini benar-benar dimulai. Sang alfa menerjang lehernya, tapi Rex menyambutnya dengan sundulan keras yang mematikan sarafnya. Tak memberi ampun, Rex menerjang maju dengan seluruh kekuatan fisiknya yang luar biasa dahsyat, menabraknya hingga tersungkur. Saat sang pemimpin mencoba bangkit, kaki Rex sudah mengunci dadanya. Pertarungan usai. Di mata sang alfa, kemarahan itu kini telah berubah menjadi rasa hormat. Rex melepaskannya dan membiarkan mereka pergi, mengukuhkan dominasinya atas wilayah ini dengan bangga. Saat beristirahat, sebuah gerakan misterius menarik perhatiannya. Apa yang dia temukan sungguh sangat mengejutkan. Seekor T-Rex betina bersisik pirus dengan kaki terluka parah sedang berusaha untuk bersembunyi. Meski menderita, dia siap bertarung. Namun Rex tidak menyerang, dia hanya duduk dan menunggu. Kecurigaan di mata betina yang dia namai Tara itu belum juga hilang sepenuhnya, tapi sikap tenangnya menjadi awal ikatan baru di dunia yang penuh dengan kekejaman ini. Rex berjaga sepanjang malam, menjadi pelindung setia bagi sang betina yang sedang terluka parah. Mata ambar miliknya terus waspada, mengawasi setiap pergerakan gelap dengan insting pemburu yang tajam, memastikan Tara aman hingga fajar menyingsing. Dan ternyata, Tara memilih untuk tetap berada di sana. Bagi Rex, ini terasa seperti kemenangan diplomasi pertamanya yang sangat nyata. Memanfaatkan cahaya pagi yang dingin, Rex berburu dengan efisien lalu meninggalkan sebagian mangsanya untuk Tara sebelum menjauh. Ia melakukannya tanpa mengharap rasa terima kasih demi menghormati batas wilayah yang masih dijaga ketat oleh betina itu. Tara sempat ragu, menatap silih berganti antara T-Rex muda itu dan makanannya, namun akhirnya ia mulai menyantapnya. Meski tanpa suara, dalam bahasa kuno dinosaurus yang rumit, penerimaan itu jauh lebih bermakna dari raungan perang manapun. 2 hari berikutnya, kedamaian dalam siaga pun tercipta. Rex terus berburu sementara Tara memulihkan lukanya, hingga jarak fisik di antara mereka mulai terkikis perlahan, inci demi inci. Memasuki hari ketiga, Tara mengerahkan seluruh tenaganya yang tersisa dengan upaya yang luar biasa. Ia bangkit dan berjalan tertatih hingga berdiri tepat di samping Rex. Tak ada upacara, hanya 2 T-Rex yang bertahan hidup di dunia yang kejam. Rex meliriknya dari sudut mata sementara, Tara menatap lurus ke depan, seolah menerima bahwa takdir mereka kini telah terikat. Tara butuh waktu agar luka di kakinya bisa pulih sepenuhnya, dan Rex perlu menjelajahi wilayah baru, maka mereka pun memulai perjalanan bersama menyusuri sungai menuju ke utara. Tara memberikan pengalaman veteran dan pengetahuannya tentang medan, sementara Rex menawarkan kecepatan serta kekuatan murni di setiap langkah. Taralah yang berhenti lebih dulu, hidungnya mendeteksi sesuatu yang bahkan belum sempat ditangkap oleh indera penciuman Rex. Sesaat kemudian, aroma itu pun sampai padanya. Itu bukanlah aroma predator biasa, melainkan bau busuk dari kehancuran murni yang mengerikan. Mengabaikan insting bertahan hidup, mereka mengikuti jejak itu melawan logika, dan apa yang mereka temukan membuat darah mereka membeku. Tempat terbuka itu telah berubah menjadi kuburan massal. Seluruh kawanan yang terdiri dari 5 T-Rex dewasa tergeletak di bantai habis. Rex mendekati jasad terbesar, seekor jantan perkasa dengan bekas cakar di leher yang sangat dalam, membuktikan bahwa pelakunya bukanlah makhluk biasa. Ini bukanlah luka akibat serangan sesama T-Rex, melainkan jejak dari sesuatu yang jauh lebih mematikan dan ganas. Tara mengeluarkan suara rendah yang menyayat hati saat mengenali jasad-jasad itu. Inilah kawanannya. Mereka yang meninggalkannya atau gugur saat mencoba melindunginya. Kaito, dengan nalar manusianya, menyadari bahwa Tara adalah satu-satunya penyintas dari pembantaian sepihak yang brutal ini. Tanah itu,
menceritakan pertempuran singkat yang mengerikan melawan penyerang berkaki 4 dengan sirip punggung raksasa, seekor Spinosaurus. Saat itulah, di balik reruntuhan pepohonan, Rex melihat sebuah siluet yang seolah menantang nalar dan akal sehat. Makhluk itu setinggi 3 ekor T-Rex, dengan sirip punggung merah darah dan tatapan mata yang bukan karena lapar, melainkan haus akan kekuasaan mutlak. Untuk pertama kalinya sejak bereinkarnasi ke dunia purba ini, Rex merasakan ketakutan yang benar-benar mencekam jiwanya. Kron, nama tiran raksasa itu, mengunci mata kuningnya tepat ke arah mereka. Tara segera menyenggol bahu Rex, sebuah pesan darurat yang tak bisa dibantah. Mereka harus pergi sekarang juga. Mereka lari sekuat tenaga, dengan Tara yang pincang dipaksa melaju kencang sementara Rex menjaga barisan belakang. Namun, Kron tidak mengejar mereka sama sekali. Dalam keangkuhannya, ia tak menganggap 2 penyintas muda itu sebagai ancaman bagi dunianya. Mereka berhenti 2 kilometer kemudian, terengah-engah di bawah air terjun yang tersembunyi. Rex menatap Tara, melihat beban kehilangan yang sangat berat terpancar jelas dari setiap sisik di tubuh betina itu. Didorong insting dan empati manusianya, ia duduk terdiam di samping Tara, menawarkan kehadirannya sebagai satu-satunya penghiburan. Sesuatu dalam ekspresi Tara mulai berubah. Itu belum bisa disebut rasa terima kasih. Tapi itu adalah awal dari ikatan yang baru. Saat malam tiba, Rex merenungkan apa yang ia ketahui tentang Kron. Dia adalah tiran teritorial yang menghancurkan demi kekuasaan, bukan rasa lapar, yang membuatnya 1000 kali lebih berbahaya. Tara mengendus udara dan menoleh ke arah Rex dengan tatapan mata yang sangat jelas maknanya. Mereka harus segera pergi saat fajar tiba. Rex mengangguk pelan, memahami bahwa bahasa isyarat di dunia ini bersifat universal. Malam itu, Rex berdiri tegak menjaga wilayah mereka, sementara Tara tertidur lelap, tanpa ada satupun yang memintanya. Tengah malam, suara langkah berat di kejauhan memaksanya menahan napas selama 30 detik yang terasa abadi hingga bahaya itu menghilang. Saat fajar menyingsing, mereka berangkat menuju barat laut dengan Tara sebagai pemandu. Ia mengajari Rex cara membaca rimba, termasuk tempat minum yang aman, cara memutar untuk menyamarkan jejak perjalanan, hingga mengenali pohon yang menandai wilayah kekuasaan predator lain. Rex menyerap setiap pelajaran itu bagaikan spons, merasa untuk pertama kalinya bahwa ia tak lagi sendirian dalam perjuangan hidup ini. Sekitar tengah hari, mereka menemukan jejak segar milik Kron, menunjukkan bahwa sang raksasa baru saja lewat 3 jam yang lalu ke arah yang sama. Tara segera mengubah arah perjalanan mereka, dan Rex mengikutinya tanpa banyak tanya. Ia belajar bahwa rasa takut yang cerdas adalah alat bertahan hidup yang vital. Setelah berjam-jam memutar, mereka sampai di tempat yang memukau. Sebuah lembah tersembunyi di antara pegunungan batu, sangat subur, hijau, dan penuh dengan mangsa yang belum ditemukan oleh Kron. Ini adalah rahasia terbaik milik kawanan Tara yang telah gugur, dan membaginya dengan Rex adalah sebuah bentuk kepercayaan yang luar biasa. Mereka memasuki lembah itu bersama, meninggalkan kekacauan hutan luar. Sore itu, Rex berburu dengan mudah di lingkungan yang begitu melimpah. Mereka makan bersama untuk pertama kali tanpa rasa curiga, berbagi hidangan layaknya sekutu sejati. Karena khawatir dengan kondisi kesehatan rekannya, Rex mencari tanaman air dingin untuk membalut luka Tara. Tatapan Tara seketika berubah penuh keajaiban, seolah baru pertama kali melihat sosok di balik Rex. Di bawah bintang-bintang langit asing yang memukau, Rex memikirkan Kron dan masa depan. Dia tahu kedamaian lembah ini takkan abadi. Namun malam ini, bahaya masih menjauh. Untuk pertama kalinya dia memiliki sekutu, dan itu mengubah segalanya. 7 hari telah berlalu di lembah ini. Namun sebagai ahli strategi manusia, Rex sadar ketenangan semu ini takkan bertahan lama. Luka kaki Tara membaik dengan cepat. Dia mulai berjalan tanpa rintihan kesakitan, membuat Rex merasakan secercah kelegaan. Perasaan hangat yang asing bagi predator raksasa. Namun pagi itu, udara seolah mengubah aturan main. Bukan aroma hutan yang lembab, melainkan bau belerang yang sangat pekat dan sangat menyesakan. Seolah seluruh dunia berubah menjadi cerobong asap raksasa. Di balik dinding lembah, pilar asap hitam menjulang angkuh menutupi langit biru. Tanah pun mulai bergetar hebat. Bukan gempa bumi biasa, tapi denyut halus yang mengerikan. Seolah ada raksasa yang sedang megap-megap di bawah kaki mereka. Hewan-hewan di lembah, dipandu insting purba, menyadari bahaya itu lebih dulu. Eksodus besar dimulai ke arah selatan. Tara sudah bergerak tepat sebelum abu pertama menyentuh tanah. Rex tak butuh tanda lain. Saat seluruh alam memutuskan untuk lari, hanya ada satu pilihan. Lari! Erupsi meledak saat mereka di tengah lembah. Deru dahsyatnya membungkam hutan dan menggetarkan hingga ke tulang rusuk. Hujan abu panas mulai turun menyelimuti segalanya,
mengubah siang hari menjadi senja kelabu yang mengerikan. Satu-satunya jalan keluar menyempit di antara dinding batu, dan di sana, kepanikan total telah pecah. Seekor Triceratops yang ketakutan menutup jalan, mengubah lembah menjadi jebakan maut. Rex pun bertindak tanpa ragu. Dia melepaskan raungan menggelegar yang memaksa herbivora itu bereaksi karena ketakutan luar biasa. Jalur terbuka sesaat. Rex mendorong Tara agar lewat lebih dulu sebelum celah itu tertutup kembali. Di luar sana adalah neraka. Aliran lava menyapu dari utara, melahap apapun yang berani menghalanginya. Hawa panasnya terasa begitu nyata dan menyiksa, bagaikan berdiri di depan pintu tanur raksasa. Sisik Rex mulai terbakar dan udara terasa membara di paru-parunya. Mereka terjebak dalam migrasi massal yang kacau. Ribuan dinosaurus berlarian tanpa arah demi nyawa mereka. Seekor Brachiosaurus muda tersandung di dekat mereka. Jika dia jatuh, ratusan nyawa akan hancur tertindih. Dalam aksi nekat, Rex menghantam kaki raksasa itu dengan seluruh bebannya agar dia tetap berdiri. Berhasil. Sang Titan kembali seimbang dan terus berlari tanpa menoleh sedikit pun. Alam tak punya waktu untuk berterima kasih saat bumi sedang membara. Dengan penglihatan tajam, Tara menemukan celah di antara aliran lava. Meski tanahnya dingin, dinding api di sisi mereka sangat menyengat. Tiba-tiba, celah itu mulai menutup. Dua aliran lava akan segera menyatu tepat di depan mereka. Kaito, dari dalam pikiran dinosaurusnya, berhitung cepat. 20 meter lagi, hanya dalam 10 detik. Ini pertaruhan nyawa. Mereka melompat serentak, melewati sisa lava tepat sebelum jalurnya tertelan api selamanya. Rex menoleh sejenak. Lembah kedamaiannya kini telah musnah menjadi lautan api. Tara terus maju dengan tekad yang dingin. Saat itulah Rex memahami satu pelajaran hidup yang penting. Bagi mereka yang telah kehilangan segalanya, terus melangkah adalah satu-satunya keyakinan. Arus penyintas membawa mereka ke timur. Di sini, predator dan mangsa bersatu karena maut telah menghapus kasta mereka. Tiba-tiba tanah amblas. Sebuah lubang raksasa menelan separuh dari kawanan yang sedang melarikan diri itu. Rex berbelok cepat menuju tebing curam, cakar mereka mencengkram bebatuan yang seolah mustahil untuk didaki. Di tengah pendakian, pijakan Tara hancur. Kaki lukanya mulai melemah. Rex bereaksi cepat, menyundul pinggang Tara dan mendorongnya sekuat tenaga hingga dia kembali stabil. Tak butuh kata-kata. Mereka akhirnya mencapai puncak, sebuah dataran tinggi di atas kekacauan yang membara. Di sana, gencatan senjata suci terjadi. Pemangsa dan mangsa beristirahat berdampingan demi satu tujuan, bertahan hidup. Rex menatap cakrawala yang berubah. Dia teringat Kaito, dan bagaimana umat manusia juga pernah bertahan dari bencana serupa. Tara duduk di sampingnya, bersama-sama menatap dunia yang kini tertutup abu. Saat fajar menyingsing, dunia yang hancur kini mulai bisa dihuni kembali. Wilayah lama Kron musnah, menyulut bara harapan di hati Rex. Tara menemukan mata air murni di sisa erupsi. Air itu terasa seperti masa depan. Lembah lama sirna, saatnya memulai dari nol. Rex memetakan medan baru, melihat lava yang kini menjadi benteng dan koridor alami. Ia mengincar wilayah timur laut, area tinggi dengan hutan yang masih utuh. Tara mengangguk. Sang murid mulai menghormati insting tajam gurunya. Mereka menuruni dataran dengan waspada, melintasi hamparan lava beku yang berkilau mistis. Tanpa peta, hanya berbekal insting, Rex dan Tara melangkah masuk ke hutan baru. Kebersamaan adalah kunci. Hutan di depan mereka tampak seperti janji penebusan. Sunyi namun berdenyut nyawa, sebuah suaka yang belum menyadari kehadiran dua predator baru. Selama 3 hari, mereka menjelajahi setiap sudut dalam harmoni koordinasi yang sempurna. Rex menandai wilayah dengan wibawa T-Rex, sementara Tara memastikan keamanan tempat perlindungan mereka. Itu adalah sistem kerjasama yang luar biasa tanpa celah sedikit pun. Simbiosis yang lahir dari kebutuhan dan rasa hormat, meski tanpa sepatah kata pun. Namun di hari keempat, takdir membawa mereka pada penemuan yang merubah segalanya. Di balik pegunungan terjal, ada lembah yang jauh lebih megah dari sebelumnya. Cekungan raksasa yang dibelah sungai kristal, sebuah pemandangan yang luar biasa indah. Air terjun megah dan mangsa yang melimpah. Segalanya tampak terlalu sempurna untuk jadi nyata. Kaito tahu, dalam dunia reinkarnasi, kesempurnaan alam selalu menyembunyikan harga yang mahal. Kecurigaannya terbukti saat mereka tiba di pintu masuk lembah tersebut. Guratan dalam di bebatuan memberi peringatan. Surga ini milik kawanan Allosaurus. Rex melihat 5 jejak pemburu tangguh, ditambah aura mengintimidasi dari sang alfa. Tara yang pragmatis memberi isyarat tegas untuk segera pergi dari sana. Ini bukan tempat kita, pesannya. Tapi ambisi strategis Kaito mulai membara dalam diri Rex.
Ia menatap lembah itu dan mengusulkan, "Kita pantau dulu sebelum bertindak." Berjam-jam mereka bersembunyi di balik bukit, menyatu dengan bayang-bayang lingkungan sekitar. Akhirnya sang alfa muncul. Rex memberinya nama Drago dalam benaknya. Sosok yang perkasa dengan rahang retak yang tampak seperti trofi perang yang legendaris. Drago berburu dengan sangat efisien. Kaito tidak takut, ia justru terus menganalisis lawan. Ia mengamati pola gerakannya dan berhasil menemukan sebuah celah fatal. Rahang patah itu mengganggu keseimbangan Drago, membuat sisi kirinya sangat rentan saat menyerang. Tara kembali memperingatkan tentang 4 Allosaurus lain yang berpatroli dengan disiplin tinggi. 5 lawan 2 adalah misi bunuh diri yang sangat tidak masuk akal. Tapi Kaito punya rencana. Tantang pemimpinnya secara langsung lewat hukum rimba. Jika pemimpin kalah, kawanan akan tunduk. Tara menatap matanya, lalu akhirnya mengangguk setuju. Saat fajar, mereka turun. Rex memimpin dengan tenang. Tara melindunginya bak bayangan maut. Hanya butuh 30 detik bagi kawanan itu untuk menyadari kehadiran mereka. 4 Allosaurus mengepung dengan formasi tempur, tapi Rex tetap berdiri dengan teguh. Ia memaku pandangannya ke pusat lembah, menunggu kehadiran Drago sang penguasa. Para penjaga terhenti. Mereka mengenali protokol suci tantangan bagi sang alfa. Tanah bergetar saat Drago muncul bak badai otot. Sosoknya jauh lebih masif dari dugaan. Insting Kaito berteriak untuk lari, tapi dia tahu insting bukanlah sebuah perintah. Rex melepaskan raungan dahsyat yang seketika mengosongkan lembah dari semua hewan. Drago membalas dengan amukan suara yang mengerikan dan langsung menerjang leher Rex. Mengandalkan analisanya, Rex berputar cepat ke arah titik lemah rahang Drago yang patah. Gigitan sang alfa meleset total. Rex langsung membalas telak ke titik buta lawannya. Drago menggeram frustrasi. Ia terkejut melihat Rex mampu membaca setiap gerakannya dengan sempurna. Pertempuran brutal ini seketika berubah menjadi tarian maut yang menyesakkan napas. Drago mulai cerdik, ia berhasil mencengkeram bahu Rex dalam satu celah yang fatal. Rasa sakit membakar sarafnya, namun Kaito justru menerjang masuk demi mematahkan keseimbangan sang alfa. Di detik krusial itu, Rex menghantamkan kepalanya sekuat tenaga tepat ke leher Drago. Benturan keras terdengar, sang alfa tumbang, membuat seluruh kawanan terdiam, membatu karena ngeri. Bukan nyawa yang dicari, tapi dominasi. Rex menginjak leher Drago sembari mengintimidasi seluruh kawanan. Bahasa kekuatan adalah hukum absolut. Detik itu juga, seluruh Allosaurus menunduk tanda tunduk. Drago bangkit perlahan, mengakui kekalahannya dengan raungan getir sebelum akhirnya pergi menjauh. Kawanan itu pergi dalam sunyi. Tiba-tiba, Tara sudah berdiri kokoh tepat di samping Rex. Ia selalu bersiap menjaga kehormatan. Lembah kini milik mereka, namun tanggung jawab besar menanti. Tanpa ragu, Tara memeriksa luka Rex dan mendorongnya masuk ke dinginnya air sungai. Rex mencoba memprotes, namun Tara tidak menerima bantahan dalam urusan bertahan hidup. Sambil membasuh luka, Rex menatap kerajaan barunya. Wilayah indah yang kini harus ia pertahankan. Malam pun tiba. Dari atas tebing tinggi, suasana lembah terasa jauh lebih berat dan nyata. Meski bahunya berdenyut sakit, Rex tetap berjaga. Tengah malam, aroma Drago kembali tercium tajam. Musuh lamanya itu mengintai di kegelapan, menguji nyali dan kesiapan sang raja baru. Raungan Rex membelah malam. Sebuah peringatan keras yang membuat jejak Drago menghilang seketika. Lembah kini berada dalam gencatan senjata. 3 hari berlalu dalam kesunyian yang mencurigakan. Luka di bahu Rex membaik dan kehidupan di sana seolah kembali ke ritme normalnya. Namun Kaito tetap waspada. Ia tahu betul bahwa ketenangan ini hanyalah awal dari badai. Di hari keempat, Tara membawa kabar buruk. Tatapan matanya yang tajam mengisyaratkan urgensi besar. Mengikuti langkah Tara ke pinggiran sungai, Rex akhirnya melihat ancaman yang sebenarnya. Bukan 5, tapi 7 jejak baru. Drago kembali membawa bala bantuan untuk membalas dendam. Kekalahan tempo hari bukanlah akhir, melainkan prolog dari perang total yang akan meledak. Sebagai ahli strategi, Rex berpikir cepat. Lari berarti menyerahkan surga yang telah mereka menangkan. Bertahan berarti melawan kemustahilan. Namun, bagi Tara, pilihan itu sudah tidak diperlukan lagi. Ia berdiri tegak di tengah lembah. Sebuah deklarasi perang bahwa ia takkan mundur selangkah pun. Terpancing oleh determinasi hebat itu, Rex pun berdiri kokoh di sisinya tanpa keraguan. Kesetiaan tak butuh kata-kata. Mereka menggunakan waktu yang tersisa untuk menyiapkan jebakan maut. Rex memilih celah sungai yang sempit guna membatasi keunggulan jumlah lawan yang mengepung. Tepat saat matahari di puncak kepala,
musuh akhirnya menampakkan diri. Drago memimpin 7 prajurit tangguh. 7 lawan 2. Tatapan sang alfa kini penuh kebencian. Kejutan di duel pertama kini telah berubah menjadi amarah dingin yang penuh perhitungan. Mereka maju dalam sunyi mencekam. Langkah kaki yang terkoordinasi itu terasa jauh lebih mengerikan. Rasa takut merayap, namun Rex mengubahnya menjadi energi murni untuk otot-otot tempurnya. Raungan eksplosif Tara memecah ketegangan, seketika merusak ritme serangan yang sudah disusun musuh. Tanpa membuang waktu, Drago mengirim 3 bawahan. Rex langsung menyambut mereka di jalur sempit. Serangan pertama ditepis telak meski bahunya terbakar. Musuh pun terkapar menghantam tanah dengan keras. Lawan kedua menyerang rendah, namun Rex menghantam rahangnya dengan lutut sekeras baja. Musuh ketiga menunggu dengan licik, sementara 4 lainnya mulai mengepung Tara dengan ganas. Tak gentar sedikit pun, Tara justru menerjang maju bak badai yang tak terbendung. Ia mengacak-acak formasi lawan, menjadikan salah satu penyerang sebagai tameng hidup yang efektif. Sebuah koreografi maut yang sempurna. Namun, celah kecil muncul saat Rex teralihkan sejenak. Dengan gerakan presisi, cakar tajam itu merobek pinggang Rex. Sang T-Rex meraung saat darah hangat membasahi sisiknya. Itulah luka serius pertamanya, namun bukannya melemah, rasa perih itu justru membangkitkan insting haus darahnya. Tak memedulikan lukanya, Rex mencengkeram ekor lawan, dan dengan satu ayunan kekuatan yang luar biasa, ia menghempaskan musuh ke dinding batu hingga tak berdaya. Seketika langit menggelap dan guntur meledak bak meriam. Para Allosaurus terpaku sejenak, dan dalam sekejap, mata Rex langsung menerjang ke arah Drago. Benturan 2 titan itu mengguncang bumi saat hujan mulai turun, mengubah medan tempur menjadi lautan lumpur. Keadaan berbalik. Drago kehilangan pijakan karena beratnya, sementara Rex bergerak makin lincah menyesuaikan medan. Mereka saling hantam dan gigit dengan brutal. Sementara Tara berjuang sendirian menghadapi sisa kawanan musuh, ia membantai lawan dengan keganasan yang membuat 2 Allosaurus terakhir gemetar ketakutan. Saat melihat pemimpin mereka tumbang, mereka pun lari ke hutan. Drago menyadari kawanannya telah meninggalkannya. Kini ia sendirian melawan 2 T-Rex. Serangan terakhirnya hanyalah demi harga diri sebelum dikepung oleh mereka. Keduanya menumbangkan sang rival tanpa perlu mencabut nyawanya. Drago terkapar di lumpur, hancur secara fisik dan mental. Rex mendekat dan mengeluarkan raungan lirih. Saat Drago membuka mata, amarahnya telah lenyap, berganti dengan rasa lelah yang sangat mendalam. Dengan sisa tenaga, ia berjalan ke utara tanpa menoleh, menerima berakhirnya era kekuasaannya di lembah. Badai pun reda, seolah tugasnya sebagai saksi duel telah usai. Rex menatap bekas luka pertempuran itu. Tara mendekat tanpa luka sedikit pun, lalu dengan sikap tegasnya langsung menggiring Rex menuju sungai. Air dingin itu menyengat luka-lukanya. Namun rasa perih itu membuktikan bahwa ia masih bernapas. Saat senja tiba, para herbivora kembali ke lembah. Kehidupan tetap berjalan, tak peduli siapa rajanya. Kaito pun menyadari bahwa Drago bukanlah monster jahat, melainkan makhluk yang hanya melindungi rumahnya. Di bawah taburan bintang, Rex tahu lembah ini miliknya. Setidaknya sampai Kron menampakkan diri. Dan di dunia ini, Kron tak pernah terlambat datang.